Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Para pelindung surga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut beliau sampai akhir zaman nanti. Sejak awal bulan Rajab kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami, sampaikanlah usia kami di bulan Ramadan. Apa artinya itu berkah? Berkah itu artinya yazidul khair, yaitu bertambahnya kebaikan. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sudah memasuki malam nisfu Sya'ban, yaitu pertengahan bulan Sya'ban, yang artinya sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Patut kita sambut bulan Ramadan dengan ungkapan marhaban ya syahrul Ramadan. Selamat datang wahai bulan Ramadan. Alhamdulillah, malam hari ini mulai dari maghrib tadi umat Islam di seluruh dunia, khususnya di negeri kita tercinta, banyak di antara kita yang mengisi nisfu Sya'ban ini dengan memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Banyak yang menggunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak pula yang menggunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang intinya adalah kita ingin meningkatkan kualitas amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dekat kepadanya. Para pelindung surga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu saja kita akan memasuki bulan Ramadan tahun 1441 Hijrah ini yang sedikit berbeda dengan pengamalan bulan Ramadan yang kita lakukan pada tahun-tahun sebelumnya, di mana pada tahun sebelumnya kita bisa melaksanakan ibadah sholat salat berjamaah di masjid-masjid Allah, melakukan buka puasa bersama di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid Allah, di majelis-majelis ta'lim, di kantor kita, dan banyak lagi aktivitas-aktivitas yang lainnya yang bisa kita lakukan secara berjamaah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan diperkirakan pada bulan Ramadan 1441 Hijriah ini, semua kegiatan yang dilakukan di dalam masjidnya Allah Subhanahu wa taala pada tahun ini bisa diperkirakan ditiadakan atas anjuran pemerintah maupun MUI. Dan tentu saja himbauan ini diperuntukkan bagi wilayah-wilayah yang terpapar COVID-19, dan tentunya sangat beruntung bagi mereka-mereka yang berada di wilayah, di daerah yang masih jauh dari terpaparnya COVID-19 ini. Oleh karena itu, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang terus menginginkan kebaikan ada pada dirinya, maka kita tidak henti-hentinya berusaha semaksimal mungkin, berikhtiar bagaimana caranya agar kita terhindar dari yang namanya virus corona ini.
Tentunya sebagai orang yang beriman, selain mengikuti protokol dari kesehatan, dari dokter, dari pemerintah, tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita selalu diberikan umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Apabila hamba-hambaku bertanya tentang keadaan aku, tentang keberadaan aku, wahai Muhammad, maka jawablah bahwasannya aku ini dekat, yang menurut ayat yang lain, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, aku jauh lebih dekat dibandingkan dengan urat leher mereka. Artinya Allah Subhanahu wa taala sangat dekat dengan kita. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Saking dekatnya Allah Subhanahu wa taala dengan para hambanya, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ujibu da'watad da'i idza da'an, kami akan mengabulkan permohonan hamba-hambaku apabila mereka mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya ada dua. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hendaklah mereka mau beriman kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Fal yu'minu bi, iman yang tidak hanya diucapkan dengan kata-kata kita, tapi harus diyakini dengan hati dan diamalkan dalam perbuatan. Jadi kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala manakala kita mau doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian falyastajibu li, yang selanjutnya adalah kita harus menuruti kemauan-kemauan Allah Subhanahu wa taala, keinginan-keinginan Allah Subhanahu wa taala. Apa keinginan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya? Tiada lain dan tiada bukan hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dalam artian yang sangat luas, mulai dari sholat kita, puasa kita, zakat, ya infak sedekah kita, haji kita, belajar kita, birrul walidain kita, dan amal ibadah yang lainnya. Semuanya adalah dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat doa kita kalau mau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau mau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama adalah falyastajibu li, kita penuhi keinginan-keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wal yu'minu bi, hendaklah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allahum yarshudun, supaya kita semua selalu berada dalam jalan kebenaran. Para penduduk surga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika dua hal yang tadi telah kita lakukan dengan baik, maka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tinggal menunggu giliran apakah doa kita itu akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwasannya ada 4 hal yang harus kita pahami dalam hal apakah doa kita dikabulkan dengan segera oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Yang pertama, ada doa yang langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doa sekarang misalnya nih, kemudian nanti setelah kita berdoa langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada doa yang diundurkan waktu ijabahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa sekarang ini, barangkali bukan hari ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin besok, mungkin lusa, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, dan bahkan mungkin pada tahun-tahun berikutnya. Kemudian ada doa yang akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain. Kita minta pekerjaan tapi tak muncul tiba.
Tidak muncul-muncul pekerjaan kita. Kita minta rezeki, ternyata belum ada rezekinya. Tapi Allah Subhanahu wa taala ganti dengan yang lain. Berupa Allah Subhanahu wa taala memberikan ya kesehatan kepada kita. Allah memberikan umur yang panjang kepada kita. Allah memberikan kebahagiaan hidup kepada kita. Anak-anak kita diberikan kemudahan dalam belajarnya dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah ada doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Oleh karenanya, para penduduk surga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengingat pentingnya kita berdoa, kita tidak boleh putus asa walaupun apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala belum terlihat. Ud'uuni astajib lakum. Yakinlah bahwasannya segala apa yang kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, segala apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ada hadis yang mengatakan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah senjatanya amal ibadah. Oleh karena itu, para penduduk surga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari di bulan Sya'ban ini, mulai di pertengahan bulan Sya'ban ini, kita kencangkan doa kita. Kita kencangkan upaya kita. Agar apa? Agar ketika kita memasuki bulan Ramadan 1441 Hijriah ini, kita bisa melaksanakannya dengan maksimal. Karena sekali lagi, Ramadan yang kita laksanakan tahun ini pasti jauh berbeda dibandingkan dengan bulan Ramadan yang pernah kita praktekkan pada tahun-tahun sebelumnya. Artinya, kita harus memiliki azam yang kuat, karena kita akan sholat tarawih di rumah kita. Kita akan lebih banyak buka puasa di rumah kita. Kita akan lebih banyak berada di rumah-rumah kita. Artinya kita harus memperkuat secara mandiri amal perbuatan kita, amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari puasa kita, kemudian zakat, infak, sedekah kita. Terus tilawah Al-Quran kita, terus lagi zikir dan doa kita. Kita harus upayakan lebih maksimal walaupun kita tidak melaksanakannya di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita perlu mempersiapkan dengan baik? Karena janji Allah Subhanahu wa taala, jika kita melaksanakan ibadah bulan Ramadan dengan baik, ada 3 hadis yang memberikan janji kepada kita semua. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian hadis yang kedua, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam bulan Ramadan, baik itu dengan sholat tarawihnya, iktikafnya, zikir dan doanya, qiyamul lailnya, dan amal ibadah yang lainnya dengan penuh keimanan dan mengharap ridha Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis yang ketiga, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi 3 hadis ini memberikan janji kepada kita bahwasannya bagi kita yang melaksanakan ibadah bulan Ramadan ini dengan penuh keimanan dan mengharap ridha Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Pertanyaannya adalah, siapa di antara kita yang tidak memiliki dosa? Siapa? Dr. Abdul Muta'ali pernah menjelaskan tentang hadis ini. Kenapa menggunakan kata ghufira, tidak menggunakan kata ufiya? Jadi beliau mengibaratkan, kalau kata ufiya itu
walaupun maknanya sama ya dengan kata ghufira, yaitu akan diampuni dosanya. Kata ufiya itu diibaratkan sebuah tulisan di dalam kertas, kemudian tulisan itu terdapat kesalahan, kemudian kesalahan itu dihapus dengan tip X. Lantas apakah masih terlihat bekas tip X-nya? Pasti masih terlihat. Berbeda dengan menggunakan kata ghufira, diibaratkan sebuah tulisan di atas kertas, kemudian tulisan tersebut memiliki kesalahan. Tidak hanya di tip X, tidak hanya dihapus dengan tip X, akan tetapi diganti dengan kertas yang baru. Begitulah ibarat orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mengingat banyak keutamaan-keutamaan yang akan kita raih di bulan Ramadan nanti, mari kita persiapkan diri dengan maksimal. Mulai dari persiapan fisik kita, kemudian persiapan rohani kita, jasmani dan rohani kita persiapkan dengan baik. Kemudian persiapan ilmu kita, dan juga yang tidak kalah penting adalah persiapan aktivitas kita. Kita canangkan dari sekarang apa yang ingin kita kejar di bulan Ramadan 1441 Hijriah ini. Tentunya sebagai umat Islam, kaum yang beriman, yang mengharapkan bulan Ramadannya itu lebih baik dibandingkan dengan bulan Ramadan sebelumnya, dia pasti akan mempersiapkan diri dengan baik. Mulai dari ibadah puasanya, kemudian sholat tarawihnya, kemudian tadarus Al-Qur'annya, zikir dan doanya. Walaupun dilaksanakan sebagian umat Islam melaksanakannya di rumah, tentu saja dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mempersembahkan yang terbaik ya di bulan Ramadan tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala niat dan hajat kita, segala cita-cita kita di bulan Sya'ban ini. Allah mengampuni dosa kita, Allah naikkan derajat kita, dan Allah Subhanahu wa taala perpanjang usia kita untuk memasuki bulan suci Ramadan tahun ini, dan semoga kita bisa melaksanakannya dengan lebih maksimal. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya kaum muslimin dan muslimat, para penduduk surga yang telah mendengarkan siaran langsung dari saya. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.